أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير. Ibu-ibu yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita, menunjukkan kepada kita jalan yang bisa membawa kita memperoleh ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami muliakan, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan sebagai cara untuk manusia memahami maksud dan tujuan daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Memang salah satu metode untuk membuat orang faham adalah dengan memberikan contoh. Ibu-ibu biasanya kalau dikasih contoh faham, benar enggak? Kalau enggak dikasih contoh enggak faham, atau fahamnya salah atau fahamnya kurang. Nah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga sering memberikan contoh, ya, supaya orang faham maksud dan tujuan daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Al-Quran, contoh itu adalah mathal atau amthal. Misalnya ada firman Allah yang berbunyi, wa tilkal amthalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Itu adalah contoh-contoh yang Allah berikan kepada umat manusia, tapi tidak ada yang faham contoh itu kecuali orang-orang itu mengerti, ya. Karena apa ibu-ibu perlu contoh masalah agama ini? Karena seringkali pembahasan di dalam masalah agama ini adalah hal-hal yang tinggi-tinggi, ya. Misalnya tentang hari kiamat, tentang Allah, tentang malaikat, tentang wahyu misalnya, kan? Itu hal-hal yang orang menyebutnya dengan istilah abstrak. Abstrak itu maksudnya jauh
tidak mampu terjangkau dalam dunia yang tidak akrab dengan manusia. Untuk itu Allah menurunkan untuk bisa memahami itu dengan memberikan contoh ya. Maksudnya adalah supaya manusia faham ya. Dalam hadis Nabi juga banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya memberikan contoh. Di antara hadis Nabi yang terkenal tentang contoh ini adalah hadis Nabi yang bersabda, innama mathalu ahli baiti fikum kamathali safinati Nuh. Perumpamaan ahlul baitku di sisi kamu seperti perumpamaan perahu atau bahtera Nabi Nuh. Coba ibu lihat, satu keluarga Nabi, kedudukan keluarga Nabi di sisi kalian ini seperti apa kata Rasulullah? Seperti perahu atau bahtera Nabi Nuh. Ketika contoh bahtera Nabi Nuh itu diberikan kepada kita, langsung kita paham. Ya kan? Kenapa? Karena bahtera Nabi Nuh itu begitu populernya, begitu akrabnya dengan kita, sehingga ketika kalimat itu yang ditonjolkan, yang diberikan kepada kita, langsung kita paham. Nah, agama Al-Quran atau hadis sering memberikan ayat-ayat atau sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan perumpamaan sebagai cara dia memahamkan manusia. Nah, kalau kita lihat hadis tadi, perumpamaan ahlul baitku di sisi kalian bagaikan bahtera Nabi Nuh, gitu kan? Cerita bahtera Nabi Nuh gimana tuh, Bu? Cerita bahtera Nabi Nuh adalah kapal Nabi Nuh itu satu-satunya kapal yang selamat ketika terjadi banjir besar, angin topan yang dahsyat, sebagian bilang tsunami yang dahsyat, yang menenggelamkan gunung-gunung. Terus semuanya pada celaka kecuali orang-orang yang berada di dalam kapal Nabi Nuh. Nah, Nabi bilang ahlul baitku itu persis seperti bahtera Nabi Nuh. Persis. Dan di luar bahtera Nabi Nuh itu banyak sekali gelombang-gelombang yang menghanyutkan. Betul kan, Bu? Sekarang ini banyak sekali gelombang yang menghanyutkan. Pemahaman-pemahaman yang menghanyutkan dan menenggelamkan. Kalau orang tidak punya pegangan bahtera Nabi Nuh, atau orang tidak punya pegangan misalnya Nabi dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, resikonya bisa apa? Bisa tenggelam. Sama seperti orang yang punya resiko tinggi akan tenggelam kalau dia tidak naik kapal Nabi Nuh. Al-Quran juga memberikan contoh, bahkan anak Nabi Nuh pun akhirnya bisa tenggelam karena dia berada di luar kapal Nabi Nuh dan di tengah-tengah air ombak yang demikian dahsyat. Kehidupan di dunia begini, Ibu. Sekarang banyak sekali fitnah-fitnah. Banyak sekali pemahaman-pemahaman yang kemungkinan akan menenggelamkan kita. Orang banyak bingung. Contoh misalnya, Bu ya, sekarang rame Maulid Nabi
Yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang apa tuh, Bu? Dosa, bahkan bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada maulid Nabi, ya kan? Dan itu banyak sekali menenggelamkan orang itu. Sebagian orang yang tadinya sholawatan, bangga dengan mengenang Rasulullah SAW, disebabkan gelombang seperti ini, karena dia tidak punya pegangan, akhirnya apa? Tenggelam, ikut-ikutan. Banyak misalnya masjid-masjid, musola-musola yang dulunya bersolawatan kepada Rasulullah, tiba-tiba tidak lagi solawatan kepada Rasulullah. Benar nggak? Banyak masjid-masjid yang dulunya rajin solawatan kepada Nabi, tiba-tiba tidak lagi. Kenapa? Karena ada pemahaman seperti ombak tadi yang menenggelamkan orang-orang sekitar. Pemahaman itu berkata, di zaman Nabi itu nggak ada orang solawatan kepada Nabi rame-rame, nggak ada pakai mic solawatan kepada Nabi, nggak ada sebelum sholat solawatan kepada Nabi. Kalau solawatan seperti itu kepada Nabi artinya bid'ah. Lalu orang-orang yang rendah pemahaman ini langsung terpengaruh. Benar juga ya, di zaman Nabi nggak ada rame-rame orang solawatan. Akhirnya mereka berhenti solawatan. Kenapa? Karena tidak ada pegangan. Benar nggak, Bu? Bahkan ada sebagian orang dengan mudahnya bilang, di zaman Nabi setelah sholat jamaah nggak ada salam-salaman, nggak ada solawat-solawatan. Terus sebagian orang yang pemahamannya rendah lalu berkata, benar juga. Saya ingin kasih contoh betapa di luar sana itu banyak sekali gelombang-gelombang yang bisa menenggelamkan orang. Benar nggak, Bu? Contoh lain misalnya, ada sebagian orang yang mensosialisasikan pemahaman bahwa karena umat ini tidak boleh tanpa imam, maka harus ada imam, dan karena tidak ada imam yang kelihatan, maka dia mendeklarasikan dirinya menjadi imam. Lalu dia mengajak orang untuk ikut dia, dan orang akhirnya dengan mudah ikut dia. Kan banyak itu sekarang ini. Kan nggak mungkin nggak ada imam, gitu kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang mati dalam keadaan tanpa imam, maka matinya dianggap sebagai mati jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak punya imam, maka dianggap matinya adalah mati jahiliyah. Itu hadis itu benar, hadis itu. Tapi kemudian dia mengatakan kepada orang-orang yang awam bahwa yang dimaksudkan dengan imam di sini adalah orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai imam. Maka ketika sudah ada orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai imam, maka yang lain harus baiat. Dan itu akhirnya mengajak orang. Kasihan orang-orang yang tidak punya pegangan tadi, dengan mudah terpengaruh dan akhirnya tenggelam bagaikan umat Nabi Nuh yang tenggelam dalam air bah yang besar. Contoh lain, misalnya ibu-ibu, pemahaman yang sangat kerdil yang mengatakan bahwa kita dalam hidup ini harus benar-benar katanya ikut salaf. Ada aliran namanya salafiyah. Konon katanya
Orang yang di zaman Nabi salaf, di zaman sahabat salaf, di zaman tabi'in salaf, zaman tabi'in. Jadi generasi Nabi, generasi sahabat, generasi setelah sahabat namanya tabi'in, dan generasi dua setelah sahabat namanya tabi'in. Itu adalah orang-orang yang suci-suci. Apapun yang mereka lakukan, kita harus ikut. Apapun yang mereka lakukan, kita tidak boleh kritis. Ini kelompok namanya kelompok Salafi. Apa Bu namanya? Salafi. Nah, kelompok Salafi ini berkata bahwa kita tidak boleh sedikit pun membicarakan orang-orang yang ada di zaman 4 itu, sehingga apapun yang mereka lakukan itu adalah benar dan kita hanya ikut mereka, sebab mereka adalah generasi yang paling baik. Sehingga konsekuensinya apa? Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang pada zaman itu, salah sekalipun, kita harus sami'na wa ata'na. Contoh, di zaman itu Yazid membunuh Imam Husain. Iya kan Bu? Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Imam Husain syahid tahun 61 Hijriah. Berarti 51 tahun. Ya kan? 51 tahun. Baru loh. 51 tahun tuh baru loh. Ibu-ibu sekarang usianya baru berapa? Nah, 50 tahunan, 40 tahunan, tapi kayaknya masih baru. Betul kan Bu? Seger-seger. Apalagi yang di belakang tuh. Seger tuh, seger. Bu, 50 tahun tuh baru loh Bu. Iya kan Bu? Masih kelihatan muda, fresh gitu kan, seger. Terjadi sesuatu yang sangat menyayat hati, pembunuhan kepada Imam Husain, cucu Nabi SAW. Dan kita, karena itu terjadi pada tahun itu, pada generasi itu, kita tidak boleh bicara sedikit pun. Kalau kita membicarakan itu, berarti kita bid'ah. Kalau kita membicarakan tentang hal itu, berarti kita benci. Ini pemahaman ibu-ibu cukup berpengaruh. Dalilnya apa? Dibilang dalilnya Nabi bersabda begini, sebaik-baik kurun adalah kurunku, sebaik-baik waktu adalah waktuku, era-eraku, dan era setelah aku, dan era setelah aku. Sehingga kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang dahulu, kita hanya tutup mata saja, seakan-akan itu tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau kita mengenang orang seperti Sayyidina Husain, kita mengenang orang-orang syuhada yang gugur di jalan Allah pada waktu itu, kita dianggap seperti orang-orang yang bid'ah. Bu, pemahaman seperti ini cukup berpengaruh. Dan banyak orang yang terpengaruh juga. Sehingga ada orang bilang, untuk apa mengenang Imam Husain? Kan itu sudah terjadi pada waktu yang lalu. Udahlah, kenapa harus dendam? Contohnya begitu kan? Subhanallah. Karena itu ibu-ibu, kalau orang tidak punya pegangan, gampang sekali orang itu bisa tenggelam. Sekarang banyak juga Bu, ada pemahaman yang sangat menyederhanakan agama. Contoh, dia bilang karena Islam ini selalu sejalan dengan budaya setempat. Islam itu tidak bertentangan dengan budaya setempat. Jadi katanya karena Islam ini adalah agama yang sangat mudah menyesuaikan dirinya dengan budaya setempat, maka Islam ini menghalalkan apapun yang sejalan dengan budaya setempat.
Pernah ada sebuah pemahaman di Sulawesi, ibu-ibu, Muslim, tapi setiap hari minum arak. Laki perempuannya sama. Di sebuah daerah di Sulawesi. Ketika ditanya kenapa, dibilang memang budaya kami dari dulu minum arak. Sehingga ketika Islam masuk, kan tidak boleh bertentangan dengan budaya setempat. Budaya setempat semuanya rata-rata minum arak, ya udah minum arak aja, walaupun dalam agama tidak mengizinkan. Dia bilang ini tidak, ini budaya kami begini. Sebagian berpendapat pakaian jilbab itu adalah budaya orang Arab. Budaya orang Indonesia nggak pakai jilbab. Sehingga kalau nggak pakai jilbab itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena jilbab itu dianggap sebagai budaya Arab. Orang Indonesia budayanya nggak pakai jilbab. Lihat aja tuh katanya ibu kita Kartini, kan nggak pakai jilbab. Sehingga dia berkata bahwa kalau Islam ini menghargai budaya setempat, berarti ya dong jilbab tidak wajib. Oh, itu berpengaruh ibu pada sebagian orang. Benar juga ya. Lahirlah orang-orang yang berpikir liberal, ya boy. Orang-orang yang berpikir sekuler gitu. Sebabnya apa? Satu saja sebabnya. Sebabnya tidak punya pegangan. Karena itu dalam hidup ini kita harus punya pegangan. Pegangan ibu. Sekarang pegangan yang paling utama adalah Al-Quran pasti. Betul kan? Al-Quran pegangan kita. Pegangan yang kedua apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pegangan kita yang kedua. Semua umat Islam berpegang kepada dua itu. Satu Al-Quran, kedua Rasulullah. Orang ahlu sunnah wal jamaah berpegang kepada Al-Quran dan berpegang kepada Rasulullah. Syiah juga berpegang kepada Al-Quran dan berpegang kepada Rasulullah. Oke. Semua orang yang mengaku dirinya Muslim berpegang kepada dua itu. Tetapi walaupun semua mengaku berpegang kepada kedua itu, tetap saja mereka berselisih. Tetap saja mereka berselisih. Dan semuanya berkata bahwa kami punya dalil Al-Quran dan Sunnah. Iya kan? Yang satu menyalahkan yang lain. Wahabi paling gampang membid'ahkan selain Wahabi. Konon katanya selain Wahabi itu tidak berpegang kepada Al-Quran dan tidak berpegang kepada Sunnah. Misalnya dia bilang tawassul itu bid'ah. Siapapun yang bertawassul berarti bid'ah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran katanya tidak boleh bertawassul dengan orang yang mati. Begitu katanya. Tawassul itu hanya boleh dengan amal soleh saja katanya. Dia bawalah Al-Quran, dia bawalah hadis. Sementara orang yang bertawassul ada Al-Quran dan ada hadis juga. Benar nggak? Ada Al-Quran dan ada hadis juga. Al-Qurannya ini, hadisnya ini. Satu contoh itu. Contoh yang kedua misalnya ibu, tentang sholat ya, yang 5 waktu. Syiah bilang sholat 5 waktu, 5 kali sehari, tetapi waktunya boleh jamak. Zuhur asar boleh jamak, maghrib isya boleh jamak.
Sehingga zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 sholatnya tetap. Tetapi waktu zuhur asar boleh dijamak walaupun Anda tidak dalam keadaan musafir. Ada enggak dalam Al-Quran? Ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Coba ibu-ibu buka ya. Surah apa? Coba surah 17 kita lihat coba. Surah Al-Isra. Coba ya, kita praktekkan, kita ingin melihat betapa orang suka berbeda walaupun referensinya sama ya. Oke. Halaman 231 ayat 78. Ada kan? Halaman 231. Kita baca ayatnya. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajri. 3 tuh. Dirikan sholat dari sesudah matahari tergelincir. Itu sholat apa itu? Zuhur ya. Sampai gelap malam. Sampai gelap malam. Itu maksudnya maghrib dan isya. Kemudian wa Qur'anal fajri, dan juga dirikan sholat pada waktu subuh. 3 tuh Bu, ya kan? Dulu ke syamsi, matahari tergelincir, ghasaqil laili, sampai malam gelap gulita, maksudnya tengah malam. Pertama adalah zuhur asar, ghasaqil laili itu maksudnya maghrib dan isya. Karena dalam Al-Quran gak disebut secara rinci dan detail. Gak ada dalam Al-Quran jam ini sholat zuhur, jam ini sholat asar, jam ini sholat maghrib, jam ini sholat isya, jam ini sholat subuh. Gak ada dalam Al-Quran. Cuman Allah kasih firman yang sifatnya umum gitu. Paham ya Bu ya? Nanti detailnya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Syiah berpendapat Al-Quran jelas mengatakan seperti itu, bahwa sholat jama' itu boleh. Bukan hanya Al-Quran, tetapi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berkata begitu. Nabi sampai bersabda, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa satu hari kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lain sedang jalan-jalan di sekitar kota Madinah. Terus sampailah datang waktu zuhur, Nabi ngajak kami sholat zuhur 4 rakaat. Habis Nabi assalamualaikum, terus Nabi ngajak lagi berdiri, langsung sholat asar 4 rakaat. Kalau musafir kan 2. Langsung sholat asar 4 rakaat. Terus kata Ibnu Abbasnya, aku bertanya, ya Rasulullah, kita ini tidak musafir. Terus Nabi bilang apa? La yuridullah bikumul haraja fiddin. Enggak apa-apa, kata Nabi. Sebab Allah tidak ingin kamu susah-susah menjalankan perintah agama ini.
Jadi hadis juga bilang begitu. Hadis juga bilang begitu, bahwa Nabi sholat jamak juga. Karena itu orang-orang Syiah berpendapat sebetulnya Al-Quran bilang, hadis juga bilang. Oke. Ini pegangan Syiah, merujuk kepada Al-Quran dan juga merujuk kepada hadis. Madhab yang lain misalnya bilang enggak, harus 5 waktu, itu artinya zuhur sampai jam matahari di sebelah barat, yang menyebabkan bayangan kita itu lebih sedikit panjang daripada badan kita. Jadi kalau matahari ini nyinarin kita jam 3.30 itu kira-kira bayangan kita itu lebih panjang daripada badan kita, sebab dia sudah ada di sebelah barat gitu kan. Itu baru masuk waktu asar. Kalau sebelum jam seperti itu belum masuk waktu asar, tidak boleh sholat asar. Isya gimana? Isya setelah dia bilang mega merahnya itu yang ada di sebelah barat, yang ada di sebelah timur hilang. Itu baru masuk waktu Isya. Karena itu sebelum itu nggak boleh sholat Isya. Hadisnya dari mana? Oh ya, dibilang Nabi bilang, Nabi pernah diajarkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang pada waktu zuhur, naik lagi, datang lagi pada waktu asar, dan seterusnya. Ala kulli hal, kita tidak mempermasalahkan kesahihan hadis tersebut. Saya ingin katakan ibu-ibu, semua orang merujuk ke Quran dan hadis, tetapi semua orang berbeda dan melahirkan mazhab-mazhab. Paham ya Bu ya? Itu contoh kecil aja, contoh kecil. Banyak contohnya Bu.